Valverde yang menjalani tes, Barcelona yang mengincar Erling Haaland, Courtois dengan 8 penyelamatan, David Beckham mendapatkan gelar bangsawan, Casemiro dan Cunha dipanggil Brasil, Anthony tolak tawaran Bayern Munchen, Ronaldo yang hampir bersama Arsenal. I'm gonna love you. Karabakh FK sukses menahan imbang Chelsea 2-2 dalam laga yang mengejutkan banyak pihak. Chelsea sempat unggul cepat lewat gol Estevao pada menit ke-16, namun Karabakh membalikan keadaan melalui Andrade di menit ke-29 dan penalti Jankovic di menit ke-39. Garnacho kemudian menyelamatkan The Blues lewat gol penyama pada menit ke-53. Meski Chelsea mendominasi penguasaan bola, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat tuan rumah yang tampil disiplin dan agresif. Estevao menjadi pemain terbaik dengan rating 8,4, sementara hasil ini menjadi peringatan bagi Chelsea bahwa mereka tak bisa meremehkan lawan manapun di kompetisi Eropa. Al Nassr tampil dominan saat menghancurkan FC Goa dengan skor telak 4-0. Abdurrahman Garib menjadi bintang utama lewat 2 golnya di menit ke-35 dan 53. Garib juga dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan rating tinggi 9,3 berkat kontribusinya yang luar biasa. Pertandingan antara klub Brugge dan Barcelona di Stadion Jan Breydel berakhir imbang 3-3, hasil yang mencerminkan permainan terbuka dan penuh tekanan dari kedua tim. Barcelona mendominasi penguasaan bola, namun Brugge tampil efisien dengan serangan balik cepat dan hampir memenangkan laga, andai tidak ada gol bunuh diri Zolis di menit akhir. VAR juga sempat membatalkan penalti Brugge dan 1 gol di penghujung laga, menambah tensi pertandingan. Dengan hasil ini, Barcelona tertahan di peringkat ke-11 klasmen sementara grup Liga Champions dengan 5 poin dari 4 laga. Sementara klub Brugge berada di posisi ke-22 dengan 2 poin, memperlihatkan perjuangan keras mereka meski belum mampu meraih kemenangan. Manchester City tampil dominan saat menjamu Borussia Dortmund dan menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 4-1 di Etihad Stadium. Phil Foden menjadi bintang dengan 2 golnya, sementara Erling Haaland dan Ryan Cherki ikut menyumbang masing-masing 1 gol. City benar-benar menguasai jalannya pertandingan lewat penguasaan bola dan efektivitas serangan, sementara Dortmund hanya mampu mencetak 1 gol hiburan lewat Waldemar Anton. Hasil ini membuat City makin kokoh di puncak grup Liga Champions dengan 10 poin dari 4 laga, sementara Dortmund tertahan di posisi 2 dengan 7 poin. Inter Milan kembali menunjukkan konsistensi mereka di Liga Champions dengan kemenangan tipis 2-1 atas Kairat Almaty di Giuseppe Meazza. Lautaro Martinez membuka keunggulan tepat sebelum turun minum, namun tim tamu sempat menyamakan kedudukan lewat sundulan Ofri Arad. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil lewat gol Carlos Augusto yang memastikan 3 poin penuh. Hasil ini membuat Inter makin kokoh di puncak grup dengan 12 poin sempurna dari 4 laga. Newcastle United berhasil meraih kemenangan penting 2-0 atas Athletic Club di St. James Park. Tim asuhan Eddie Howe tampil solid sejak awal dengan Daniel Byrne membuka skor lewat sundulan cepat di menit ke-11. Joelinton kemudian menggandakan keunggulan di awal babak kedua setelah memanfaatkan umpan Harvey Barnes. Hasil ini membuat Newcastle naik ke posisi 2 grup dengan 9 poin dari 4 laga, menjaga peluang besar lolos ke fase berikutnya. Atalanta berhasil mencuri kemenangan dramatis di markas Marseille lewat skor tipis 1-0 pada laga keempat fase grup Liga Champions di Stade de Velodrome. Gol semata wayang dicetak oleh Lazar Samardzis di menit ke-90 setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang tuan rumah. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal dengan kedua tim saling menekan, namun gagal memanfaatkan peluang. Kemenangan ini membawa Atalanta naik ke puncak grup dengan 7 poin, sementara Marseille tertahan di dasar klasmen dengan hanya 3 poin dari 4 pertandingan. Bayer Leverkusen sukses meraih kemenangan tipis 1-0 saat bertandang ke markas Benfica pada matchday keempat Liga Champions. Gol tunggal dicetak oleh Patrick Schick di menit ke-65 lewat penyelesaian klinis. Kemenangan ini membuat Leverkusen mengoleksi 5 poin dari 4 laga, sementara Benfica terpuruk di dasar klasmen tanpa satupun poin. Real Madrid sedang menghadapi masa yang cukup menegangkan jelang padatnya jadwal kompetisi. Gelandang andalan mereka, Federico Valverde, dilaporkan mengalami ketidaknyamanan pada ototnya setelah sesi latihan terakhir.
Dalam wawancara singkatnya, Valverde mengaku sudah berbicara dengan tim medis dan mengungkap bahwa dirinya mengalami masalah akibat kelelahan. Ia dijadwalkan menjalani tes medis dalam 24 hingga 48 jam ke depan untuk memastikan tingkat keparahannya. Real Madrid tentu berharap cedera ini tidak serius, mengingat Valverde menjadi salah satu pilar penting dalam transisi serangan mereka musim ini. Namun kabar dari rival abadi Madrid, Barcelona, tak kalah menarik. Presiden klub Joan Laporta dikabarkan masih menyimpan ambisi besar untuk mendatangkan Erling Haaland ke Camp Nou. Meski peluangnya nyaris mustahil mengingat situasi finansial klub yang masih belum stabil, Laporta tetap menjadikan Haaland sebagai proyek impiannya pada musim panas 2026. Menurut laporan El Nacional, Barcelona bahkan tengah menyiapkan beberapa opsi kreatif untuk mewujudkan transfer spektakuler tersebut, salah satunya lewat skema pertukaran pemain. Nama Dani Olmo disebut bisa dimasukkan dalam paket kesepakatan agar Blaugrana tak perlu membayar harga selangit yang ditetapkan Manchester City, yakni sekitar 175 juta euro atau setara 3,3 triliun rupiah. Laporta disebut melihat Haaland sebagai penerus ideal Robert Lewandowski yang kontraknya akan berakhir tahun depan. Ambisi ini jelas menggambarkan keinginan Barcelona untuk kembali menjadi kekuatan dominan di Eropa, sekaligus menunjukkan bahwa Laporta belum kehilangan mimpi besarnya untuk membangun era baru di Camp Nou. Sementara itu, laga Liverpool versus Real Madrid di Anfield juga jadi sorotan besar. Pertandingan ini memiliki arti spesial bagi Jude Bellingham karena menjadi laga ke-50-nya di ajang Liga Champions. Pencapaian luar biasa yang diraih di usia muda, yakni 22 tahun 128 hari. Namun sayangnya momen bersejarah itu berakhir dengan kekecewaan. Real Madrid harus menyerah dengan skor 0-1 dari Liverpool, mengakhiri rekor 6 kemenangan beruntun mereka di kompetisi tersebut. Meski kalah, Bellingham tetap menunjukkan kedewasaan luar biasa di luar lapangan. Ia membela Trent Alexander-Arnold yang sempat diejek sebagian supporter Liverpool. Dalam wawancaranya bersama Prime Video, Bellingham mengatakan bahwa ejekan itu bukan cerminan kebencian, melainkan bentik emosi spontan dari fans. Ia juga menegaskan bahwa para penggemar Liverpool sebenarnya sangat menghargai kontribusi besar Trent terhadap klub, termasuk keberhasilannya membawa Liverpool menjuarai Liga musim lalu. Pernyataan ini menunjukkan kedewasaan dan rasa hormat tinggi antara dua pemain muda terbaik Inggris saat ini. Di bawah Mistar, Thibaut Courtois kembali tampil luar biasa. Ia mencatat 9 penyelamatan penting yang beberapa di antaranya benar-benar menggagalkan peluang emas Liverpool. Performanya ini mengingatkan banyak orang pada penampilannya di final Liga Champions 2022. Namun kali ini Madrid gagal menjaga clean sheet setelah McAllister mencetak gol lewat sundulan di situasi bola mati. Madrid pun harus pulang dari Anfield tanpa membawa poin, meski performa Courtois layak mendapat pujian besar. Dari Inggris juga datang kabar membanggakan, khususnya bagi fans Manchester United. Legenda sepak bola David Beckham kini resmi bergelar bangsawan dan dipanggil Sir David Beckham. Gelar kehormatan ini diberikan langsung oleh Raja Charles III di Kastil Windsor sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya di dunia sepak bola Inggris serta kegiatan amal yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun. Dengan gelar ini, Beckham kini sejajar dengan nama-nama besar seperti Sir Bobby Charlton, Sir Alex Ferguson, Sir Kenny Dalglish, dan Sir Gareth Southgate. Dari benua lain, kabar datang dari Brasil. Casemiro dan Matheus Cunha kembali masuk dalam daftar panggilan tim nasional Brasil, sementara mantan pemain Manchester United, Antony, tidak dipanggil. Meski begitu, nama Antony justru sedang ramai diperbincangkan karena kisah loyalitasnya yang langka di dunia sepak bola modern. Dalam laporan ESPN dan Goal Media, Antony dikabarkan menolak tawaran besar dari Bayern Munchen yang siap menggajinya hingga 7 juta euro atau per tahun, 2 kali lipat dari kontraknya di Real Betis. Alasannya, karena ia sudah memberikan janji kepada Betis dan ingin menepatinya. Dalam wawancaranya, Antony mengatakan bahwa keputusan itu bukan soal uang, tapi soal rasa hormat dan kebahagiaan. Ia ingin menjadi pemain yang memegang komitmen. Sikap ini pun menuai pujian luas di Spanyol dan Brazil, bahkan disebut sebagai kisah langka tentang integritas di dunia sepak bola modern. Kabar dari Asia Tenggara juga tak kalah menarik. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, hingga kini belum menerima tawaran melatih tim baru, meski beberapa negara Timur Tengah sudah mendekatinya.
Menurut pengakuan mantan penerjemahnya JJ, Shin belum kembali bekerja karena masih menunggu penyelesaian kompensasi dari PSSI yang belum tuntas. Nilai kompensasinya disebut mencapai Rp 70,8 miliar, dan menurut laporan Tempo, PSSI baru membayar sebagian dari total tersebut. Selama kompensasi belum diselesaikan penuh, Shin disebut tidak bebas melakukan proses administratif dan finansial masih menjadi kendala serius dalam sepak bola nasional. Sementara itu, Timnas Indonesia U17 membuka perjalanan mereka di Piala Dunia U17 dengan hasil kurang memuaskan. Anak asuh Coach Nova Arianto harus mengakui keunggulan Zambia dengan skor RP 1-3. Meski kalah, performa Garuda Muda tetap layak diapresiasi karena menunjukkan semangat juang tinggi dan tidak mudah menyerah. Seusai pertandingan, para pemain tetap menghampiri supporter untuk mengucapkan terima kasih atas dukungan langsung dari tribun stadion. Kembali ke Inggris, suasana di kota Liverpool sempat memanas setelah mural Trent Alexander-Arnold dirusak menjelang laga penting di Anfield. Pihak klub segera menurunkan tim untuk membersihkan dan memperbaiki mural tersebut. Banyak pihak menilai tindakan vandalisme itu tidak pantas, apalagi terhadap sosok yang telah banyak berjasa bagi klub. Cristiano Ronaldo kembali membuat pengakuan mengejutkan. Dalam wawancara terbarunya, CR7 mengaku bahwa dulu ia hampir bergabung dengan Arsenal sebelum akhirnya memilih Manchester United. Ia menyebut bahwa transfer tersebut sudah sangat dekat, namun takdir membawanya ke Old Trafford. Meski begitu, Ronaldo menegaskan bahwa ia tetap menyukai Arsenal dan tidak melihat mereka sebagai rival. Ia bahkan mengaku menghormati klub London tersebut dan masih menonton pertandingan mereka sampai sekarang.